Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Wibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Ada sebuah laptop merek HP yang rusak keyboardnya. Tipenya adalah, ini bukan tipe, ini mereknya. Komputer laptop Hewlett Packard, kayak gitulah. Terus tipenya ada di atasnya. Nanti saya tulis di deskripsi. Modelnya 14CM0005AU. Itulah tipenya pemirsa. Tipe ini penting karena kalau kita mau ganti spare part, kita harus tahu tipenya dulu. Soalnya kalau tipenya beda, biasanya spare partnya nggak cocok. Laptop ini rusak keyboardnya, jadi angka 1 itu kalau ditekan, dia nggak bisa balik, dia nekan terus. Akhirnya kalau misalnya mau ngetik, mau ngapa-ngapain itu, tombol lain jadi nggak berfungsi karena tombol satunya hidup terus. Gimana cara memperbaikinya? Selain harus mengganti keyboard, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Kita hidupin dulu dan kita siapin beberapa peralatan yang kita butuhin. Salah satunya adalah software. Software ini bisa di-download di internet, banyak nama softwarenya apa. Gak usah saya sebutin karena nggak di-endorse pemirsa. Kalau misalnya pemirsa pengen tahu, pemirsa bisa ikutan gabung di channel saya. Lihat aja di video ini nanti ada tombol gabung. Nah, pemirsa gabung aja di sana. Nanti saya kasih tahu softwarenya apa. Software ini penting banget untuk memperbaiki keyboard. Saya nggak jual softwarenya, tapi informasi softwarenya bakal saya kasih tahu setelah pemirsa bergabung. Nggak mahal kok. Cuman 10 ribuan aja per bulan. Siapin flash disk yang isinya software itu. Colokin flash disknya karena ini tombol nomor satunya dia selalu aktif. Dia kadang-kadang aktif dan kadang-kadang tidak gitu pemirsa. Jadi pas dia ada kesempatan nggak aktif tombol nomor satunya, langsung kita aktifkan softwarenya. Kita cari dulu softwarenya ada di drive E atau di drive flash disk. Ini kadang-kadang mouse-nya nggak bekerja pemirsa. Agak lambat sedikit karena ada gangguan waktu saya nekan tombol. Beberapa tombol nggak aktif dan kursornya kadang-kadang nggak aktif juga. Akibat tombol itu. Nah, ini dia softwarenya. Langsung aja saya aktifkan softwarenya. Nah, nanti bakal muncul software seperti ini pemirsa. Pemirsa bakal lihat itu. Angka satunya nekan terus kan. Tuh. Warna itu menunjukkan tombolnya nekan terus. Padahal saya belum menekan angka 1 tadi. Tapi tombol angka 1 itu selalu hidup. Dan itu yang menyebabkan kerusakan pada laptop ini. Pastikan dulu nggak ada tombol-tombol yang lain yang rusak juga. Sepertinya nggak ada. Cuman satu tombol aja, tombol nomor 1. Langsung ambil pinset atau tusuk gigi seperti ini. Kalau saya sih lebih suka pakai tusuk gigi. Karena dia nggak ngerusak alat. Nah, kita congkel seperti ini, nanti dia lepas. Nyongkelnya itu dari samping pemirsa. Kalau misalnya di video ini kurang jelas, pemirsa bisa ikutan gabung di channel saya, nanti saya tunjukin lebih jelasnya seperti apa. Mana sih yang dicongkel gitu. Soalnya kalau asal congkel nanti dia bisa patah pemirsa dan keyboardnya bakal
makin tambah rusak nanti tombolnya malah nggak bisa dipasang lagi. Jadi di bawah tombol nomor 1 itu kita agak tusuk sedikit plastiknya pakai tusuk gigi. Nah, supaya dia agak renggang. Kenapa dia nempel terus? Karena dia renggang, pemirsa. Nah, supaya nggak nempel terus, kita buka, kita agak longgarin sedikit plastiknya. Itu ceritanya. Begitu udah agak dilonggarin, nanti kelihatan di software ini bahwa warnanya akan berubah menjadi putih. Nah, itu artinya tombolnya udah renggang. Di tombol itu ada karet. Nah, karetnya itu yang berfungsi untuk mengembalikan posisi tombol seperti semula. Kalau karetnya nggak dipasang, dia nggak bisa balik lagi nanti, pemirsa. Nah, pemirsa bisa perhatikan sekarang di softwarenya. Tuh, oke kan? Warnanya mayoritas putih karena belum ditekan. Kalau misalnya kita udah tekan, nanti dia warnanya berubah menjadi agak kuning. Kalau misal tombolnya aktif, dia kuningnya lebih pekat. Supaya lebih bagus perbaikannya, supaya lebih sempurna, kita semprot pakai cairan pembersih sedikit aja di dalam plastik tombol tadi. Jalur jalur di bawah tombolnya itu kita semprot sedikit. Tuh. Akhirnya kita tekan-tekan dia normal kan. Kalau tadi kan warnanya hitam pekat terus karena dia selalu mencet. Kalau misalnya kita udah pastikan seperti ini, berarti udah beres gitu. Jadi tanpa harus mengganti keyboard, keyboard ini masih bisa digunakan. Mengganti keyboard itu lumayan harganya, pemirsa. Nah, sekarang waktunya masang, kita harus ingat posisinya seperti apa. Saya nggak bisa kasih tahu detailnya, tapi kurang lebih seperti ini masangnya. Kalau misalnya mau detail, mungkin kita bisa pakai live sama pemirsa, kita ngobrol. Tapi berhubung ngobrolnya itu harus pakai media yang lain, misalnya pakai YouTube live gitu. Kita streaming, nanti saya bakal tunjukin ke pemirsa gimana caranya buka tombolnya. Nah, itu pun biayanya nggak mahal, minimal 10.000 lah, pemirsa. Pemirsa bisa klik tombol gabung. Kalau misalnya kita rasa udah beres, kita pasang lagi tombolnya. Kita pasang dulu plastiknya, bukan plastik. Kita pasang lagi karetnya, kemudian kita pasang tombolnya. Udah beres. Nah, supaya kuning-kuningnya hilang, pemirsa bisa klik tombol reset pada software untuk ngecek keyboard ini. Kalau nggak perlu di-clearkan ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau di reset itu tombolnya nanti warna putih semua. Supaya kita bisa tahu tombol mana yang udah kita tekan dan mana yang belum kita tekan. Untuk lebih tahu kondisi keyboard ini sempurna atau tidak memperbaikinya, biasanya kita restart dulu. Atau kita shutdown, terus kita hidupkan lagi. Tapi kalau misalnya mau cepat, kita restart aja. Sebelum saya restart, saya coba tekan dulu satu persatu tombolnya. Tuh, tombol satu persatu saya tekan, nanti tombol yang udah saya tekan di software itu akan menjadi warna kuning. Sedikit kuning. Kalau tombolnya rusak, dia kuningnya kuning pekat. Ini harus kita pastikan satu persatu, nekanin tombolnya supaya kita tahu kerusakannya itu ada di tombol mana aja. Memang sih sebelumnya tombol itu rusaknya di nomor 1, tapi kan jalur nomor 1 itu pasti paralel dengan jalur huruf-huruf yang lain. Jadi nggak menutup kemungkinan kerusakan itu juga
bisa menjalar ke tombol-tombol yang lain, pemirsa. Tekan aja satu persatu seperti ini. Nah, seperti ini nih, agak error nih. Caps lock-nya, lampu caps lock-nya nggak bisa mati nih. Padahal caps lock-nya bisa hidup dan mati, tapi lampu caps lock-nya nggak bisa hidup dan mati. Artinya ini butuh kita restart. Sebelum kita restart, kita tekan-tekan dulu seperti ini ya. Kalau misalnya tombol keyboardnya pemirsa itu nggak sama dengan software, itu nggak jadi soal. Karena memang nggak semua harus sama. Seperti ini, softwarenya kan ada tombol, kayak tombol keyboard eksternal ya. Di sebelah kanan itu ada tombol untuk numerik. Kalau di keyboardnya kan nggak ada. Keyboard laptop kan nggak ada. Kecuali laptop-laptop tertentu. Kalau laptop ini nggak ada. Artinya oke, beres. Selesai, kita close. Terus kita restart. Atau sebelum kita restart, coba kita ketik aja deh dulu ya. Kita ketik pakai notepad. Kita tunjukin huruf-hurufnya. Wah, ini saya lupa ini. Saya nggak posisikan kameranya untuk nunjukin huruf-hurufnya pemirsa. Rupanya nggak pas, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tombolnya udah beres. Kita close notepadnya, terus kita restart. Perbaikan kita kali ini udah selesai. Tinggal kita coba verifikasi setelah kita restart, ada nggak tombol-tombol yang kira-kira masih rusak setelah kita restart. Sebelum kita memutuskan untuk tetap memperbaiki tombol atau kita mengganti dengan keyboard yang baru. Kita tunggu dulu sampai mati dan hidup lagi ya pemirsa. Pemirsa kalau misalnya pengen nanya-nanya sesuatu tentang elektronik, mau custom atau cara-cara memperbaiki perangkat-perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, tanya-tanya aja di setiap video yang ada ya. Dan kadang-kadang teman-teman pun pertanyaannya nggak nyambung ya. Tapi itu nggak jadi soal, misalnya nanyain soal laptop di video Blender misalnya. Itu kan nggak nyambung, bukan berarti nggak boleh pemirsa, boleh, bebas. Tapi kadang-kadang karena pertanyaannya nggak sesuai dengan konteks, akhirnya juga kalau dijawab di situ nanti kasihan teman-teman yang lain gitu, yang lagi ngobrol soal laptop, ternyata nanyain soal Blender di video laptop gitu kan nggak sesuai ya. Supaya lebih sesuai, coba aja ditanya-tanya di video yang berkaitan dengan apa yang sedang dibahas. Terima kasih pemirsa.